model OSI Open System Interconnection. OSI merupakan referensi komunikasi dari Open System Interconnection. OSI model yang digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. OSI terdiri dari 7 layer. Bagian atas, layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan layer bagian bawahnya, layer 4, 3, 2, dan 1 berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Konsep dan penggunaan layer banyak digunakan sebagai fungsi yang lebih kecil atau disebut dengan layer. Kegunaannya mengurangi kompleksitas sehingga didefinisikan lebih detail. Contoh kegunaan layer itu untuk membahas mempelajari protokol secara detail, membentuk modular sehingga pengguna dapat menggunakan hanya modul yang dibutuhkan. Layer juga merupakan membuat lingkungan yang dapat saling terkoneksi, mengurangi kompleksitas pada pemrograman sehingga memudahkan produksi. Tiap layer dapat diberikan pembuka dan penutup sesuai dengan layernya untuk berkomunikasi dengan segera digunakan layer di bawahnya. Nah, di sini dibuatkan tabel model referensi OSI, nama layer, fungsi, dan contoh. Layer 7 fungsinya aplikasi saling berkomunikasi antar komputer. Layer 6 sebagai presentasi pada layer bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASCII, teks, binary, and JPEG. Contohnya di sini adalah hasil presentasi layer 6 yaitu JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, and MIDI. Sesi atau di layer kelima ini adalah mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, mengakhiri suatu percakapan yang disebut session. Contohnya RPC, SQL, NES, SCP. Layer 4 digunakan sebagai transport. Ini bisa dipilih menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Contohnya TSP, UDP, SPX. Layer 4 ini merupakan pendukung error recovery atau tidak. Layer 3 itu sebagai network, mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Contoh IP, IPX, IP direct off, dan DDP. Layer 2 digunakan sebagai data link, mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Contoh IAA, HDLC, frame relay, PP, PDDI, dan ATM. Layer 1 yaitu physical, layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda. Mode layer ini dimulai dari tertinggi 765, 4, 3, 2, dan 1. Ini dia gambarnya. Layer aplikasi dicontohkan computer application, word processing, presentation graphics, spreadsheet, Internet Explorer, Netscape. Kemudian diseringkan dalam bentuk file transfer, remote access, World Wide Web ya, link URL. Di aplikasinya di contohnya presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Layar presentasi bertugas mengurangi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Ini contohnya, contoh format data layar presentasi adalah berbentuk teks, data grafik, visual image, sound, maupun video grafiknya, isi PPGPX, GIF, aplikasinya network data link physical, soundnya berbentuk MIDI, MPX, QuickTime. Teks data bisa berbentuk ASCII, ABDIC, unscripted ya. Layar sesi atau session layer ini memulai, mengontrol, mengakhiri suatu percakapan yang disebut session. Contoh, network file system, NPS, structure of file language, SQL, remote procedure call, RPC, X Window System, Apple Talk Session Protocol, DNA Session Control Protocol, SCP. Service di request, kemudian service di reply. Ini penggunaan atau penerapan layer sesi yang disebut dengan session. Layer transport yang pada layer 4 ini melakukan multiplexing ya, berfungsi melakukan segmentasi pada layar atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host
ke satu hal lainnya, memastikan ada reliabilitas data. Itu penggunaan layer transport pada layer keempat. Segmentasi pada layer atasnya, contoh ini menggunakan OSI mode dengan jenis aplikasi yang berbeda. Application, presentation session, ini berbentuk elektronik mailnya, ditransfer melalui terminal session, itu adalah data. Nah, transport disebut di sini adalah yang segmentasi data terbagi dari application port, data, kemudian application port, data. Koneksi end-to-end dimulai dengan sender si pengirim, kemudian si penerima si receiver-nya. Konsepnya, sebuah perangkat itu melakukan komunikasi dengan perangkat lainnya. Proses dilakukan dengan pengirim, ya sender mengirimkan sinyal sinkronis ke tujuan. Si penerima receiver mengirimkan balasan berbentuk sinyal negative connection. Penerima mengirimkan sinkronis ulang. Kemudian pengirim membalas dengan sinyal acknowledge yang artinya connection established, artinya sudah siap. Kemudian segmen dikirimkan ini cara melakukan koneksi end to end antara si sender dengan si penerima receiver. Layer network ini fungsi utamanya pengalamatan dan routing. Fungsinya untuk aggregation, pemilihan media fisik, addressing, pengalamatan fisik, error detection, menentukan data telah berhasil terkirim, identity data encryption, menentukan pola header pada suatu data. Ini data enkapsulasi, konsep penempatan data di balik suatu header, and trailer untuk tiap layer. Data enkapsulasi itu terdiri dari langkah pertama, membuat data seperti aplikasi memiliki data untuk dikirim. Yang kedua, paketkan data untuk ditransportasikan. Ketiga, tambahkan alamat tujuan layer. Keempat, tambahkan alamat tujuan layer data link pada data. Langkah kelima, transmit dalam bentuk bit. Lakukan encoding pada sinyal, kemudian lakukan pengiriman frame. Perbandingan model referensi OSI dengan TCP/IP. TCP/IP adalah jaringan. OSI berbentuk application, presentation, outputnya ya, session, transport, network, data link, physical. TCP/IP adalah berbentuk jaringan atau koneksinya, berbentuk application. TCP, UDP, IP, ARP, ICMP berbentuk network interface. Demikian untuk pembahasan OSI hari ini.